Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2022. Di sini kami dari Rombel M akan membahas tentang pendalaman materi matematika, yaitu tentang bab teori bilangan, sifat dan teorema FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan dosen pengampu Ibu Nursiwi Nugrahani SSI MPD yang disusun oleh kelompok 5. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu silahkan Mbak April perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Nirmalasari dengan NIM 1401422297. Selanjutnya, dan saya perkenalkan nama saya Estining Tita Kinasih dengan NIM 140142298 nomor presensi 14. Saya Grace Olivia Kelly dengan NIM 14014222299 nomor presensi 15. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Grace. Silakan Grace. Oke, terima kasih Esti. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan faktor persekutuan terbesar. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang sifat dan teorema yang terbentuk dari faktor persekutuan terbesar. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar dari himpunan faktor persekutuan suatu bilangan. Selain itu, FPB juga dapat diartikan sebagai suatu bilangan bulat yang diperoleh dari perkalian faktor-faktor prima yang memiliki pangkat terkecil dengan hanya faktor yang sama. Selanjutnya adalah istilah yang berhubungan dengan FPB. Faktor yang pertama yaitu faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Contohnya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang kedua, faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Kedua faktor tersebut adalah 1 dan bilangan itu tersendiri. Yang keempat ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan berbentuk bilangan prima. Contohnya, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dan yang terakhir ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Contohnya, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya adalah sifat yang terbentuk dari faktor persekutuan terbesar FPB. Sifat yang pertama, FPB terdiri dari dua bilangan bulat A dan B. Yang tidak keduanya 0 adalah bilangan bulat terbesar yang membagi A ataupun B. Notasi FPB dari A dan B dinotasikan dengan A, B. Contoh, faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah kurang lebih 1, kurang lebih 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Dengan demikian, 24,36 FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Sifat yang kedua, FPB terdiri dari dua bilangan bulat A dan B, yang keduanya 0, maka hasilnya adalah 0. Dapat ditulis sebagai berikut ini. 0,0 sama dengan 0.
Sifat yang ketiga, ada pasangan bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan lebih dari satu. Pasangan bilangan bulat seperti ini disebut relatif prima. Bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika A dan B memiliki faktor persekutuan terbesar A, B sama dengan 1. Contoh, karena faktor dari 21 dan 55 itu sama dengan 1 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 21 dan 55 relatif prima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu April. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai sifat yang keempat. Di dalam FEB, pembagi atau faktor dari minus A sama dengan faktor dari A. Ini berarti bahwa faktor FEB dari A dan B sama dengan nilai mutlak dari A dan nilai mutlak dari B, di mana mutlak A menotasikan nilai mutlak dari A. Contoh, faktor persekutuan dari minus 18 dengan 24 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, dan plus minus 6. Maka FPB dari min 18 dan 24 sama dengan 6. Begitu juga dengan mutlak min 18 dengan mutlak 24. FPB-nya menghasilkan 6. Lalu di sini kita akan membahas sifat yang kelima. Jika A dan B bilangan bulat, maka kombinasi linear dari A dan B adalah suatu penjumlahan dalam bentuk MA dan NB, di mana M dan N bilangan bulat. Contoh, 5 merupakan kombinasi linear dari 2 dan 3, karena 5 tersusun atas 4 kali 2 tambah min 1 kali 3. Lalu selanjutnya ada min 3, merupakan kombinasi linear dari 2 dan 3, karena min 3 memiliki struktur yaitu 6 kali 2 ditambah min 5 kali 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat yang ke-6. Misal, A1, A2, dan A seterusnya. Bilangan bulat tidak semuanya 0. Faktor persekutuan terbesar antara bilangan-bilangan bulat tersebut ada bilangan bulat terbesar yang dapat membagi semua bilangan-bilangan bulat pada himpunan tersebut. Faktor persekutuan terbesar dari A1, A2, dan A seterusnya dinotasikan dengan A1, A2, atau AN. Contoh, 12, 18, 36 memiliki FPB 6. Lalu dengan 20, 25, 40 memiliki FPB 5. Selanjutnya kita beralih ke sifat 7. Nah, di sini memiliki dua definisi yang berbeda nih pada lemma 1. Yang pertama yang A, jika A1, A2, dan A seterusnya, yaitu bilangan bulat yang tidak semuanya 0, maka A1, A2, lalu A seterusnya sama dengan A1, A2, kurung buka, A1, dan A seterusnya. Nah, contohnya nih, biar teman-teman semua pada paham, untuk menentukan FPB antara 3 bilangan bulat, yaitu 105, 140, dan 350, kita gunakan lemma 1, sehingga diperoleh 100 FPB dari 105, 140, dan 350 sama dengan kita cari terlebih dahulu pada FPB 140 dan 350. Jadi kita notasikan kembali, jika menghasilkan FPB 70, maka 105 FPB dari 105 dan 70 menghasilkan 35. Selanjutnya di definisi yang kedua, yaitu jika C dan D adalah bilangan bulat dan C sama dengan DQ plus R, di mana Q dan R adalah bilangan bulat, maka dinotasikan C, D sama dengan D, R. Contohnya ada di bawah, yaitu ketika kita akan mencari 252 FPB dari 252 dan 198. Nah, di sini menghasilkan 198
menghasilkan faktor 54. Nah, dari 198 dan 54 itu menghasilkan FPB 18. Nah, selanjutnya sifat ke-8 nih teman-teman semua. Bilangan bulat A1, A2, dan A seterusnya dikatakan relatif prima 1. Sama lain juga dengan A1, A2, dan A seterusnya itu sama dengan 1 ya. Contoh misalnya, diberikan bilangan bulat 15, 21, dan 35. Karena FEB dari 15, 21, dan 35, kita cari dulu untuk FEB 21 dan 35. Nah, ini dihasilkan FEB 7. Selanjutnya kita mencari lagi FEB dari 15 dan 7, menghasilkan 1. Dapat dilihat bahwa ketiga bilangan tersebut relatif prima satu sama lain. Namun tidak semua pasangan bilangan tersebut relatif prima karena jika kita mencari FEB terlebih dahulu 15 dan 21, maka menghasilkan 3. Lalu jika kita mencari FEB 15 dan 35 menghasilkan 5. Dan apabila kita mencari FEB 21 dan 35, maka akan menghasilkan FEB 7. Dengan demikian, ketiga bilangan bulat tersebut tidak relatif prima berpasangan. Nah, selanjutnya nih, kita akan masuk ke dalam teorema yang terbentuk dari faktor persekutuan terbesar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 1. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat di mana A FEB dengan B sama dengan D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 1 bagian 1. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat di mana FEB A dan B sama dengan D. Maka A per D memiliki FEB dengan B per D sama dengan 1. Misalkan A dan B bilangan bulat dengan FEB A dan B sama dengan D. Akan dibuktikan bahwa A per D dan B per D tidak memiliki faktor persekutuan positif yang lebih besar dari 1. Jadi hasilnya nggak mungkin lebih 1. Nah, diasumsikan bahwa E adalah bilangan bulat positif, sehingga E keterbagi A per D dan E keterbagian B dan D. Maka ada bilangan bulat K dan L, sehingga A per D sama dengan K kali E dan B per D sama dengan L kali E, sehingga A sama dengan DE kali K dan B sama dengan DE kali L. Artinya DE merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Karena D merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B, DE lebih kecil daripada D, sehingga E haruslah 1. Dengan demikian, FPB dari B per D dan B per D sama dengan 1. Selanjutnya, bagian 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Esti. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 1 yang poin kedua, yaitu misalkan A, B, dan C bilangan bulat di mana FPB dari A dan B itu sama dengan D, maka FPB dari A, C, B, dan B adalah sama dengan FPB dari A dan B. Kita buktikan dari teorema 1 bagian 2 ini, misalkan A, B, dan C bilangan bulat di mana FPB dari A dan B sama dengan D, maka dapat disimpulkan FPB dari A ditambah CB dengan B sama dengan FPB A dan B. Misalkan A, B, dan C bilangan bulat, akan dibuktikan bahwa faktor persekutuan antara A dan B tepat sama dengan faktor persekutuan antara A ditambah CB dan B. Ini menunjukkan bahwa FPB dari A ditambah CB dengan B sama dengan FPB dari A dan B. Misalkan
E merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Maka E membagi A plus A ditambah CB. Sehingga E merupakan faktor persekutuan antara A ditambah CB dan B. Misalkan lagi jika F merupakan faktor persekutuan antara A ditambah CB dan B, maka F membagi A ditambah CB min CB dikurangi CB sama dengan A. Sehingga F merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Dengan demikian dapat terbukti bahwa A ditambah FPB dari A ditambah CB dengan B adalah sama dengan FPB A dan B. Next. Kita akan masuk ke dalam teorema 2, di mana teorema 2 ini berbunyi faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan bulat A dan B yang tidak keduanya 0 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Contohnya, misalkan A itu bernilai 9 dan B itu sama dengan 12, maka FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Nah, nilai 3 ini juga merupakan bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear antara 9 dan 12. Perhatikan contoh berikut. 3 itu sama dengan negatif 1 dikali 9 ditambah 1 dikali 12. Jadi 9 itu sebagai A dan B itu sebagai 12. Dan 12 itu sama dengan 0 dikali 9 ditambah 1 dikali 12. Dan negatif 3 itu sama dengan 1 dikali 9 ditambah negatif 1 kali 12. Dan 6 itu sama dengan 2 dikali 9 ditambah negatif 1 dikali 12. Kita buktikan, misalkan D suatu bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Adanya bilangan bulat positif terkecil ini berdasarkan sifat well ordering, yaitu karena satu nilai terkecil dari dua kombinasi linear. Kita misalkan 1 kali A ditambah 0 kali B, dan negatif 1 kali A ditambah 0 kali B, di mana nilai A itu tidak boleh sama dengan 0, adalah bilangan bulat positif. Nah, dapat ditulis, kita jadikan persamaan pertama dulu, D sama dengan M dikali A ditambah N kali B, di mana M dan N itu adalah bilangan bulat. Next. Nah, kita tadi sudah menemukan persamaan yang pertama. Kita akan buktikan lagi bahwa D membagi habis A dan D membagi habis B. Berdasarkan algoritma pembagian diperoleh A sama dengan D kali Q ditambah R, di mana R itu lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari D. Ini kita jadikan persamaan kedua. Dari persamaan tersebut dan dari persamaan pertama diperoleh R sama dengan A dikurangi D kali Q sama dengan A kurangi Q dalam kurung M kali A ditambah N kali B kurung tutup sama dengan kurung buka 1 kurangi Q kali M kurung tutup A kurangi Q kali N dan kali B. Ini menunjukkan bahwa bilangan bulat R merupakan kombinasi linear dari A dan B. Karena R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari D, dan D adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Disimpulkan bahwa R sama dengan 0. Oleh sebab itu, D membagi habis A. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa D juga membagi habis B. Sekarang ditunjukkan bahwa D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Untuk menunjukkan hal ini, kita perlu menunjukkan bahwa suatu faktor persekutuan C dari A dan B harus membagi D. Next. Nah, kita akan masuk ke teorema ketiga, yaitu tentang algoritma pembagian. Kita ingat kembali bahwa algoritma pembagian itu jika A dan B merupakan bilangan-bilangan bulat sehingga B lebih besar dari 0.
maka terdapat bilangan bulat tunggal Q dan R, sehingga A sama dengan B kali Q ditambah R dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari B. Contohnya, jika A itu bernilai 133 dan B sama dengan 21, maka Q sama dengan 6 dan R sama dengan 7, karena 133 sama dengan 21, yang mana tadi 21 bernilai B, dikali 6, yang mana 6 itu sebagai Q, dan ditambah 7, di mana 7 sebagai R. Selain itu, jika A sama dengan negatif 50 dan B sama dengan 8, maka Q sama dengan negatif 7 dan R sama dengan 6. Karena negatif 50 sama dengan 8, di mana 8 adalah nilai B dan negatif 7 adalah nilai Q, ditambah dengan 6 tersebut adalah sebagai R. Sehingga sesuai dengan rumus algoritma pembagian, yaitu A sama dengan B kali Q ditambah R. Algoritma pembagian ini ada hubungannya dengan algoritma Euclidean. Misalkan R0 sama dengan A dan R1 sama dengan B. Bilangan bulat sedemikian rupa sehingga B kurang dari sama dengan A dan B lebih besar dari 0. Nah, jika algoritma pembagian berhasil digunakan untuk memperoleh R kali J sama dengan R kali J ditambah 1, ditambah Q kali J ditambah 1, ditambah R kali J tambah 2, dengan R kali J ditambah 2 lebih besar dari 0, dan R kali J ditambah 2 kurang dari R kali J ditambah 1, untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan R ditambah 1 sama dengan 0. Maka FPB dari A dan B sama dengan R kali N, di mana R kali N ini sisa tak 0 terakhir. Next. Nah, didapatkan algoritmanya, misalkan R0 sama dengan A dan R1 sama dengan B, bilangan bulat positif dengan A lebih besar sama dengan B. Dengan menerapkan algoritma pembagian, kita menemukan bahwa R0 sama dengan R1 kali Q1 ditambah R2, R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3, dan R kali N, dan R kali N kurangi 2 sama dengan R kali N kurangi 1, dikali Q kali N kurangi 1 ditambah R kali N, maka kita ringkas menjadi R kali N kurangi 1 sama dengan R kali N dikali Qn. Nah, di mana ini juga ada syarat bahwa R2 itu lebih besar sama dengan 0 dan R2 kurang dari R1, lalu R3 ini lebih besar dari 0 dan R3 kurang dari R2. Nah, contohnya sebagai berikut. Untuk mencari FPB dari 252 dan 198 digunakan algoritma Euclidean sebagai berikut. Kita tentukan terlebih dahulu R0-nya itu kan sama dengan A. Dan A itu adalah 252. Jadi 252 ini sebagai A. Dan R1 itu kan sama dengan B. Itu nilainya 109. Masukkan sesuai rumus ini, A sama dengan B kali Q tambah R. Di mana A-nya tadi kan 252 sama dengan kan B-nya itu 198 dikali Q, yaitu kita temukan 1 ditambah R-nya yaitu 54. Nah, lalu kita hitung lagi 198 ini menjadi sama dengan 54 dikali 3 ditambah 36, yang mana berlaku syarat yang R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3. Lalu kita operasikan lagi 54 ini sama dengan 36 dikali 1 ditambah 18, di mana 36 ini sebagai R3 dan 18 ini sebagai R4. Lalu kita operasikan lagi, yaitu 36 sama dengan 18 kali 2, di mana 2 ini sudah Q4. Jadi
18 merupakan sisa tak nol terakhir. Jadi dapat disimpulkan 18 ini merupakan angka yang paling terakhir. Oleh karena itu FWB dari 252 dan 198 itu menghasilkan faktor persekutuan terbesarnya adalah 18. Next. Nah, contoh kedua yaitu tentukan FWB dari 55 dan 34. Kita hitung dengan menggunakan cara algoritma Euclidean, di mana 55 ini adalah sebagai A dan I-nya yaitu 1 ditambah R-nya yaitu 21. Kita singkat saja sampai ke hasilnya menjadi 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Nah, 1 adalah sisa tak nol terakhir. Maka sudah tidak dapat dioperasikan kembali dan menghasilkan 2 sama dengan 1 dikali 2. Di mana 1 ini merupakan hasil dari FWB 55 dan 34 adalah 1. Jadi FWB dari 55 dan 34 menghasilkan 1. Lanjut ke teorema keempat, yaitu berbunyi misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka FWB dari A dan B sama dengan S kali N kali A ditambah T kali N kali B. Nah, untuk N sama dengan itu nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya, di mana S kali N dan TN ini adalah nilai Kn dari barisan yang didefinisikan rekursif dengan S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 0, T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Dan dirumuskan kembali menjadi S kali J sama dengan S kali J kurangi 2 dikurangi Q J kurangi 1 kali SJ kurangi 1 dan TJ kurangi TJ TJ sama dengan TJ kurangi 2 dikurangi Q kali J kurangi 1 dikali TJ kurangi 1. Nah, untuk J ini bernilai 2,3 dan seterusnya, di mana QJ adalah hasil bagi pada pembagian algoritma Euclidean ketika itu digunakan untuk mencari A dan B. Contoh, tuliskan 18 sama dengan, tuliskan FWB dari 252 dan 198 ini 18 sebagai kombinasi linear antara 252 dan 198. Nah, kita akan menjawabnya dengan menggunakan algoritma Euclidean yang digunakan untuk memperoleh FWB dari 252 dan 198. Nah, di sini sudah ditampilkan cara-caranya. Kita singkat-singkat saja bagian yang penting-penting. Di sini kita akan mencari FWB dari 252 dan 198. Ini 252 sama dengan 198 dikali 1 tambah 54, yang mana 1 ini bernilai sebagai Q1. Terus kita operasikan lagi 198 kali 54 kali 3 ditambah 36, di mana 3 ini sebagai Q2, dan kita operasikan lagi 54 sama dengan 36 kali 1 tambah 8 ditambah 18, di mana 1 ini adalah nilai dari Q3, dan 36 ini kita operasikan sama dengan 18 kali 2, di mana 2 ini adalah Q4 sama dengan Qn. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa melihat PPT-nya lebih lanjut, karena tadi saya sudah menjelaskan rumus-rumusnya. Jadi ini berhubung waktunya sudah mepet, jadi saya akan menyimpulkan hasilnya saja. Maka S4 sama dengan 4 dan T4 sama dengan negatif 5. Dengan demikian, FWB dari 252 dan 198 sama dengan S4 dikali 252 ditambah T4 dikali 198.
dapat ditulis 18 sama dengan 4 kali 252 ditambah negatif 5 dikali 198. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Nah, itu semua pemaparan dari kelompok kami nih. Pasti kami berharap informasi yang kami sampaikan, pembelajaran baru yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman dan kita semua. Nah, kami berterima kasih untuk perhatian dan kami menerima segala pertanyaan untuk diskusi selanjutnya. Mungkin kami belum sempurna, tapi kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.